silakan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita mulai. Sebelum pembelajaran mulai, marilah bersama berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sekarang akan absen dulu ya. Randy, Farozi, Berman, Sarah, Muhammad Fahmi, Nita, Firmansa, Hadir Bu. Rizky Ananda. Hadir Bu. Gimana keadaannya hari ini? Baik Bu. Baik, sehat, tetap semangat walaupun hari hujan ya. Ya. Jangan ngantuk, harus semangat belajarnya pagi ini ya. Oke. Secara singkat Ibu akan menjelaskan materinya nanti. Kita akan tentang treatment pengelolaan kualitas air pada penyediaan komunitas perikanan. Ya, kemarin terakhir kita melakukan apa ya kemarin? Apa kita kemarin nak? Praktek, persiapan, kolam untuk penyediaan. Sudah selesai ya. Sekarang kita masuk tentang treatment pengelolaan kualitas air. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Kenapa kita harus belajar itu? Manfaat dari ini secara umum dulu, secara umum. Kalau anak ibu berpikir kualitas air, berarti kualitas air itu sebagai apa? Ikan. Melalui ikan, ya, media hidup ikan karena tempat ikan hidup kan. Ikan kalau nggak ada air bisa hidup? Tidak, otomatis pasti mati. Oleh karena itu kita harus mengelolanya, bahwa kualitas air itu perlu kita kelola dengan baik supaya nanti hasil yang kita harapkan juga bisa baik gitu. Ya, secara manfaatnya begitu ya. Kita lihat di sini. Jadi konsep treatment pengelolaan kualitas air pada penyediaan komunitas perikanan. Ya, tujuannya dulu, tujuannya nanti melalui bimbingan guru peserta didik dapat menganalisis pengelolaan parameter fisika kualitas air dengan benar. Kemudian nanti peserta didik dapat menganalisis pengelolaan parameter kualitas kimia dengan benar. Kemudian dapat menganalisis juga siswa ibu pengelolaan parameter biologi kualitas air dengan benar. Kemudian dapat melakukan pengelolaan parameter fisika kualitas air dengan benar. Dapat melakukannya juga pengelolaannya parameter kimia. Kemudian juga dapat melakukan pengelolaan parameter biologinya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Komunitas perikanan. Kompetensi dasarnya menganalisis treatment pengelolaan kualitas air pada penyediaan komunitas perikanan. Kemudian melakukan treatment pengelolaan kualitas air pada penyediaan komunitas perikanan. Airnya, nah air itu kalau air kolamnya hijau tua, berarti di situ dominasinya klorin cair atau fitoplankton. Tapi harus kimianya meliputi tadi pH, derajat keasaman, DO, disulfat oksigen, CO2, karbon dioksida terlarut, salinitas, nitrat, fosfat, minyak, dan H2S dalam air. Ketiga, siap-siap ikan kita pingsan. Ini apa dia? Oksigen, pinter. Jadi oksigen. Nah, kalau Ibu sampaikan, adakah pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke kerja kelompok, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebutkan namanya nak. Berman Bu. Biar Ibu ingat langsung ya. Siapa? Berman. Berman. Oke, Berman. Ya, pertanyaannya nak. Oke. Mengapa kualitas air perlu kita kelola dengan baik? Secara umum, kita harus tahu
air kita ini, kolam kita ini bagus atau enggak? Ya kan? Supaya apa? Supaya tidak terjadi kematian massal. Itu jawabannya enak ya, jawabannya. Ada lagi? Jadi sudah Ibu berikan, tangan aja Ibu berikan, boleh mencari materi tambahan. Teman-temannya. Nah, silakan nak diskusi. Ini kelompok 1 ya, terus kelompok 1. Terus plankton net dan mau apa lagi? Oke. Nah, kalau kelompok 1 parameter kimia yang mau kita ukur alatnya apa aja ya? Parameter fisika kan? Karena kelompok 1. Yuk. alatnya luxmeter, termometer, Ya. secibis, Mhm. trubidimeter. Oke, juga. Anak ibu udah kerjakan otak ide tadi kelompok 1 tentang fisika. Ingin saling berdiskusi kelompok, menyampaikan hasil pembuktian, penalaran dan penggalian informasi terkait tugas yang ibu berikan. Yuk kelompok menyimak ya. Ruangan metabolisme tubuh dari ikan yang berbahaya seperti amonia, NH3, atau NH3 serta sebagai pengganti aerasi. Kualitas kekeruhan pada air sehingga cahaya matahari yang dapat masuk untuk mencukupi kebutuhan produktivitas ikan. Kualitas air yang menurun akan menyebabkan terkumpulnya sisa pakan, bahan organik, senyawa toksik atau racun dan zat berbahaya lainnya. Limbah yang sangat berbahaya dan bersifat racun bagi ikan adalah amonia. Amonia dapat menyebabkan racun maupun munculnya penyakit pada ikan sehingga menyebabkan ikan keracunan dan mati. Silakan tanda-tanda dari kelompok 2 jika ada pertanyaan untuk kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 2 ada beberapa pertanyaan kelompok 1. Kenapa waktu kita perlu mengukur suhu di dalam kolam? Yang kedua, apa manfaat dari pengukuran parameter fisika? Dengan tanggapan? Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu pertanyaan pertama tadi apa? Kenapa waktu kita perlu mengukur suhu di kolam? Kapan waktu kita perlu mengukur suhu di kolam? Baiklah, saya akan menjawabnya. Sebaiknya suhu itu diukur saat pagi dan siang untuk mengetahui perubahan suhu. Sebaiknya suhu diukur secara ekstra. Dan pertanyaan kedua tadi apa? Apa manfaat dari pengukuran parameter fisika? Apa manfaat dari pengukuran parameter fisika? Ya. Untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada air dalam kolam sehingga pembudidayaan mengetahui kolam dalam keadaan baik atau ada sesuatu yang mengganggu di dalam kolam tersebut. Gimana kelompok 2? Ada tambahan lagi dari jawaban dari kelompok 1? Oke, kita berikan upload untuk kelompok 1 dulu yuk. Sekarang dikasih ke kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya tentang parameter kimia dan biologi. Hasil diskusi kami mengidentifikasi dan mengumpulkan serta membuktikan bahwa analisis treatment pengelolaan kualitas air kimia dan biologi pada peredaran perikanan saat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Habitat yang sesuai agar dapat hidup sehat dan tumbuh secara optimal. Oleh karena itu, bagi ikan memiliki persyaratan tertentu
sehingga dalam suatu usaha budidaya perikanan kualitas harus dimonitoring oleh pembudidaya ikan. Indikator kimia dapat diukur dengan parameter BOD, COD, spektrofotometer, pH meter, DH meter, dan sebagainya. Indikator biologi dapat diukur dengan mengukur secara planktonet, Ekman Graph, dan metode Curie. Kesimpulannya, kualitas air sangat menentukan keberhasilan suatu budidaya ikan agar dapat berjalan dengan baik, sehingga mengaplikasikan tentang treatment pengolahan kualitas air dapat memperoleh pengetahuan baik secara teori maupun keterampilan yang berguna. Ya. Oke. Sekarang kesempatan untuk kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang ditanyakan dari kelompok 1 yang ditanyakan kelompok 2. Kapan kita perlu mengukur parameter kimia? Yang kedua, apa manfaat dari pengukuran parameter biologi? Waktu pengukuran suhu pada kolam. Oke. Waktu suhu pada kolam itu biasanya sekali 2 minggu, atau bisa saja kita melihatnya dengan kadar air. Kalau airnya sudah berubah atau gimana gitu, berubah warna, kita bisa mengukurnya dengan baik. Apakah itu layak atau tidak untuk dipergunakan lagi. Yang kedua, apa tadi pertanyaannya? Pengukuran parameter biologi. Dari pengukuran parameter biologi. Manfaatnya agar kualitas air terjaga. Seperti kita ngasih ikan makan lah, pelet atau apa gitu. Kalau kebanyakan kita kasih, maka kalaupun makanan itu banyak yang tidak termakan oleh ikan, dia akan menjadi racun di dalam air itu, dan suhu-suhu yang di dalam air itu pun tak teratur. Ikan dan dari ikan sakit dan mati, maka kita pun akan rugi. Sekian, terima kasih. Gimana tanggapan dari kelompok 1? Sudah cukup? Ada yang mau ditambah lagi? Nggak ada. Dari hasil kesimpulan kelompok 1, kelompok 2 sudah Ibu pastikan anak Ibu semuanya sudah paham, sudah memahami tentang treatment pengelolaan kualitas air, apa saja indikatornya, kemudian apa saja prinsip kerjaannya, alat-alat yang digunakan, kemudian kebermanfaatan bagi budidaya perikanan. Ya, jadi dari kesimpulan itu bahwanya secara umum bisa kita peroleh intisarinya adalah bahwa pengelolaan kualitas air itu sangat perlu kita lakukan minimal setiap hari. Untuk apa? Untuk suhu, pH. pH itu apa? Parameter kimia untuk mengukur derajat keasaman. Itu saja indikator kita lakukan setiap hari sudah minimal untuk memonitor kualitas air kita, apakah masih layak atau sudah tidak layak. Baru nanti pas ada aroma, bau, kecerahan, warna, baru nanti kepadatan fitoplankton, parameter biologinya. Nah, dari kesimpulan itu sudah Ibu lihat materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Ibu kasih apel dulu yuk kita untuk kelompok 2. Nah, sebelum kita akhiri, ya, tadi sudah kita simpulkan. Nih, kita akan melakukan sebentar tes sumatif. Tes sumatif, dipilihkan dulu kertas-kertas modulnya. Menjawab, silakan tulis nama, tulis kelasnya, tes sumatifnya ya. Ya, tes sumatif. Oke, tes sumatif. Isi saja apa yang anak Ibu ingat dari materi yang Ibu sampaikan, kita bahas barusan tadi, yang anak Ibu sudah kerjakan secara berkelompok. Silakan ditulis apa saja. Nah, yuk Ibu kumpul lagi, tes sumatifnya sudah siap ya. Tes sumatifnya sudah siap. Mana?
Nah, sudah selesai kita kematiannya. Besok rencananya kita akan praktek pengelolaan kualitas air di pertemuan berikutnya. Materinya sama tentang yang tadi. Kemudian hanya untuk melakukannya apa yang akan kita lakukan pada parameter fisika, kimia, dan biologi. Baik anak, sebelum kita tutup, Ibu minta ketua kelas Muhammad Fahmi untuk berdoa sebelum selesai pembelajaran ini. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut pengabaran pihak masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.